Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai minggu pertama mulai ngaji pernafasan ya. Tak share screen-nya. Di share screen bukunya apa? Nah, itu. Yang Stop. di share apa itu? Bukunya ada di share. Tapi ini PPT-nya anu ringkesannya tak ringkes satu bab satu. Ya, jadi ngaji pernafasan ini kita buku yang dipakai itu bukunya Patrick McKeown atau McOwen nih bacanya itu. Di buku itu Patrick menceritakan tentang kisah kisah aslinya dia, jadi kisah kisah kehidupannya. Di ini kata-kata yang kata-kata quotes-nya dia ya. Jadi kita itu memasuki dunia dengan bernafas dan kita akan berlanjut sepanjang hidup dan nafas itu akan berlanjut sepanjang hidup kita. Maka kata Patrick itu eh, kita seringkali tidak menyadari nafas dan nafas itu kadang-kadang kan ya berjalan begitu saja tanpa kita sadari dan apa aktivitas-aktivitas kita, pola istirahat kita, pola makan dan sebagainya itu sering membuat pernafasan kita itu kacau. Jadi sebelum ke buku itu di bab satu itu fokusnya menceritakan tentang kisah Patrick. Jadi di situ diceritakan bahwa si Patrick ini yang menulis buku ini, dia itu dulu dari kecil, dari usia balita itu sudah mengalami kelainan nafas, ya. Sehingga itu membuat Patrick itu dari kecil itu memang nafasnya tidak baik. Ya, nggak tahu tidak dideskripsikan secara jelas, cuma ya intinya susah lah nafas. Dan itu berlanjut sampai dia usia 14 tahun. Mantul suara siapa deh? Suaramu, Bu. Di volumenya, Mbak. Dikecilin, Pol. Volume HP. Ya. Dan itu sampai Patrick berusia 14 tahun, dia masih masih nafasnya itu susah dan semakin buruk. Jadi gejala-gejala yang paling sering terjadi itu katanya sleep apnea. Jadi sleep apnea itu ketika tidur itu tiba-tiba terbangun, tersedak gitu. Jadi tersedak saat tidur gitu. Nah, itu dia sering mengalami itu. Dan itu semakin memperburuk sampai dia itu dioperasi hidungnya. Jadi hidungnya Patrick itu sampai dioperasi. Namun setelah dilakukan operasi enak. Kemudian setelah itu kambuh lagi karena ya nafasnya sama lagi, pola atau cara bernafasnya itu sama lagi. Makanya ya setelah dioperasi enak, tapi setelah itu ya kambuh lagi gitu. Nah, itu berlanjut sampai di tahun 98 itu Patrick ketemu seseorang yang namanya siapa ya, intinya ada Butekonya gitu ya, Bapak Profesor Buteko. Nah, ini yang beliau ini yang menemukan metode atau teknik pernafasan Buteko itu. Nah, Patrick itu ketemu itu. Nah, di nafas Buteko itu Patrick belajar pernafasan, dia mulai apa namanya memperbaiki pernafasannya, dijalani sehari, 2 hari, seminggu, berbulan-bulan, ya itu gejalanya, kondisi-kondisinya semakin membaik dan akhirnya dia sehat. Dan sekarang Patrick itu menjadi instruktur pernafasan ya, menjadi instruktur pernafasan internasional dan dia juga sebagai penulis buku-buku pernafasan gitu. Jadi ya intinya di bab ini nafas itu mengatur nafas itu sangat penting. Gitu.
Nah, fungsinya ya. Jadi di buku tersebut di bab 1 ya fungsi nafas itu saya rangkum ini. Yang pertama menyediakan oksigen bagi tubuh, jelas. Kemudian mengatur mekanisme fisik di paru-paru, jantung dan pembuluh darah dan bahkan mengatur respon stres. Jadi alangkah apa namanya? Sangat vitalnya pernafasan itu bagi tubuh seseorang, tubuh manusia. Pernafasan yang sehat. Nah, ini di sini adalah perbedaan ya, perbedaan nafas sehat dan nafas yang tidak sehat. Nanti kita bisa mengoreksi ini dengan apa pada diri kita masing-masing ya, bahwa nafas kita itu sehat atau tidak gitu. Nah, pernafasan yang sehat saat istirahat harus melalui hidung. Jadi mengetahui kondisi ini tuh ngukurnya pas waktu kita tidur. Ya, yang tahu berarti ya orang lain ya. Kalau kita itu kan nggak tahu kalau tidur nggak sadar ya. Jadi ini dilakukan ngukur atau mengetahui ini dilakukan pada saat tidur. Jadi pernafasan yang sehat saat istirahat harus melalui hidung ya. Yang pertama itu harus melalui hidung. Mendorong perut. Jadi nafas apa tarik nafasnya melalui hidung, kemudian yang terdorong yang maju itu perutnya. Nah, yang kedua itu, yang pertama melalui hidung, yang kedua perutnya terdorong. Terus yang ketiga teratur, teratur, di ritmenya teratur. Terus tenang, tenang, slow, lambat, ya, dan hampir tidak terdeteksi. Ini istilahnya LSD. LSD itu L itu light, S itu slow, D itu deep. Jadi light itu tipis. Nah, nafasnya tipis. Jadi bukan yang mati. Terlalu banyak device ini nyambung. Oh gitu. Iya. Apa di share ya anumu? Anunya PPT-nya. Kan nggak PPT-nya Mbak, yang penting rekamannya ini. Enggak, aku biar sambil lihat. PPT-nya kan aku biar sambil mendengarkan, aku sambil lihat, aku biar nggak zoom. Oh, ya. Aduh, oke, ini ngedit itu. Semangat. Bentar, bentar. Safari. Ish. Oke. Tambah dokumen. Sampun, sampun, sampun. Ini Sirul Asrul ini perasaan ini mas. Ini teman sini. Ini Sirul Asrul sebenarnya. Sirul Asrul Muhammad Tunisi Al-Maghribi. Buat titik apa ya? Tentang jin. Tentang ilmu jin. Baca kok. Kok unik gitu ya? Kita mau rajain. Iya, ada raja kok ada. Kesaktian. Raja. Oh, anu kayak ini panggung. Sirul Asrar Wanadrul Anwar apa ya? Nah, tapi di istiqodori di sini Osor fil Amari. Sirul Asrar Wanadrul Anwar.
Bima yang tadi ila abro, yang abro. Terus deh, bapak tanya deh. Yang kayak saya Ya, tekniknya. oh gitu. Itu terbaru. Tapi iya sih ada yang seperti itu sama nggak kan teman-temannya supaya itu mizan kayaknya. Nanti kita Bukan. udah, Cross. sudah, kita kirim. Terus masuk Rute? Wes masuk. PPT nih. Oh iya. Ya, ini kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi bahwa pernafasan ya, ciri-ciri nafas sehat dan tidak sehatnya. Kalau nafas sehat itu nafasnya yang pertama harus melalui hidung. Nah, kemudian yang kedua, nafasnya itu mendorong perut. Selanjutnya teratur, tenang, lambat, dan hampir tidak terdeteksi. Nah, sekali lagi ini diukurnya itu atau diketahuinya itu pada saat tidur. Jadi yang mengetahui harus orang lain ya. Nanti ditanyakan, tadi pas tidur eh, nafasku gimana? Nah, kebalikannya kalau pernafasan yang tidak sehat itu atau nafas disfungsional itu melibatkan pernafasan melalui mulut. Jadi nafasnya lewat mulut. Kalau tidur nganu apa? Mulutnya terbuka atau ngowoh, nah, mulai terbuka. Kemudian menggunakan dada dada bagian atas ya. Jadi yang berkempis itu dadanya. Eh, atau nafas yang tidak teratur atau terdengar saat istirahat. Jadi pas tidur, maksudnya istirahat itu ya waktu tidur itu. Pas tidur itu ngorok. Nah, itu nafas yang tidak sehat. Makanya ada eh, salah satu mentor dari pernafasan Buteko di Indonesia, Pak Gus Gopin Fasdev itu dia menganjurkan kalau malam itu tidur itu di lakban, di plaster. Ada plaster khusus ya, namanya mikropor itu. Di plaster gitu biar anu apa biar kalau nafas tidak mendengkur. Nah, jadi ini nanti kita bisa perhatikan masing-masing ya nafas kita itu gimana ketika tidur. Atau kalau nggak ada teman tidurnya ya berarti direkam. Jadi direkam semalaman. Jadi diketahui oh, mendengkur tidak, nafasku keras atau ringan, teratur atau tidak kan ketahuan nanti. Nah, gangguan pernafasan yang paling sering ya, Patrick menuliskan bahwa gangguan pernapasan yang paling sering dialami oleh hampir semua orang itu hiperventilasi kronis. Jadi hampir semua orang yang nafasnya nggak teratur maksudnya, yang nafasnya mengalami disfungsi ya. Itu seringkali mengalami hiperventilasi kronis. Jadi hiperventilasi itu eh, terlalu banyak nafas, keseringan nafas. Jadi kan biasanya itu kalau kita sedang panik ya, sedang panik, sedang grogi atau sedang dalam keadaan fight or flight, keadaan terancam gitu, itu kan nafas kita lebih cepat ya, lebih cepat dan biasanya seringnya lewat mulut kalau kayak gitu kan. Apalagi pas olahraga, misalnya jogging, lari, kalau kekeselan atau kecapean, nafasnya kan cepat kan. Nah itu, nah itu sangat tidak bagus ya, itu namanya kondisi hiperventilasi. Nah kalau hal itu terjadi sangat lama, maka namanya ini hiperventilasi kronis. Ya sesekali mungkin nggak apa-apa ya kalau terlalu kekeselan ya, karena itu mungkin refleks dari tubuh kita. Cuma kalau tidak segera kita perbaiki ya, kita gitu terus-menerus itu ya berbahaya. Nanti juga dia akan mempengaruhi terhadap fisik ya, pengaruh terhadap fisik lebih mungkin apa? Kalau di buku itu dikatakan orang yang hiperventilasi itu biasanya yang pertama itu eh, orang dengan problem jantung itu sering hiperventilasi katanya. Kemudian apa namanya
efek dari hiperventilasi ini menyebabkan tulang punggung itu membungkuk. Jadi terlalu banyak bernafas itu membuat tulang punggung itu tulang belakang ya, tulang belakang itu membungkuk. Nah, cara membenahinya atau dandaninya gimana? Yaitu dengan tadi nafas LSD, salah satunya yang dianjurkan itu. LSD itu light, slow, and deep. Jadi tipis, slow, dan deep dalam. Nah, kita biasanya itu kan sering, ayo tarik nafas dalam. Tapi tarik nafas dalam itu kita bukan menarik nafas dalam, tapi kalau di sini diistilahkan tarik nafas kasar. Jadi yang sering orang lakukan itu menarik nafas kasar, bukan menarik nafas dalam. Jadi harusnya tarik nafas dalam itu pelan. Dan yang digunakan itu nafas diafragma atau nafas perut. Nah, bukan nafas dalam, bukan. Nah, itu namanya nafas keras. Kalau Patrick istilahnya nafas keras atau nafas berat. Nah, itu bukan dalam itu. Nah, itu tapi nafas keras. Nah, dicontohkan dia nafas dalam itu ya nafasnya bayi. Nah, jadi coba nanti kalau ada bayi ya kita amati. Ya mungkin kan sudah sering ketemu dengan bayi. Cuma kalau nggak namati tenanan kan nggak sadar, kadang nggak ngeh. Nah, kata beliau itu, kata Patrick itu, nafas yang fitrahnya kita, fitrahnya manusia itu ya nafas bayi itu. Nafas bayi itu dikatakan bahwa nafas bayi itu pasti nafas diafragma. Jadi dia pelan, dalam, tipis gitu, slow, apa, light, slow, deep. Ya kan bayi itu kan gak ada bayi ngorok kan, ya, nggak ada bayi ngorok karena dia nafasnya masih masih itu masih fitrahnya, masih bawaan dari sana, ya masih ori pabrik kan. Kalau kita itu kan ya sudah remaja, sudah dewasa, sudah lansia itu kan kita bernafas itu sudah dipengaruhi oleh macam-macam ya pola aktivitas kita, pola postur tubuh kita yang tidak baik atau tidak ergonomis itu membuat nafas kita terpengaruh. Nah, ini penyebab pola pernafasan yang tidak sehat. Kata Pak Patrick ini, ya, penyebab pola pernafasan tidak sehat itu ada 3. Yang pertama itu biokimia, yang kedua biomekanik, dan yang ketiga nanti psikologi secara faktor psikologis. Nah, biokimia itu bernapas secara berlebihan ya. Jadi tadi nafas hiper hiperventilasi atau nafas berlebihan itu dia akan mempengaruhi biokimia di dalam tubuh. Jadi kalau kita nafas secara berlebihan itu kadar CO2 di dalam darah kita, di dalam tubuh kita itu nanti akan berkurang. Nah, di situ dijelasin sih memang CO2 itu penting bagi bagi tubuh, itu sangat penting. Tapi untuk pentingnya itu untuk apa itu secara rincinya saya belum memahami karena terjemahannya ya bisa dibaca tapi kan untuk memahami saya belum paham. Jadi tidak saya jelaskan. Cuma intinya kalau CO2 di dalam tubuh itu sangat penting. Nah, bernafas secara cepat itu secara nanti hiperventilasi itu menyebabkan kita itu kekurangan CO2. Nah, ciri-ciri kita kekurangan CO2 itu apa namanya? Kesemutan di jari. Nah, sering kesemutan di jari-jari. Itu salah satu ciri bahwa kita apa namanya? Mengalami kekurangan CO2. Kesemutan di jari dan bibir ya, di jari dan bibir ya. Tapi kalau bibir saya belum pernah mengalami ya. Tapi kalau di jari itu beberapa kali pernah mengalami. Nah, itu katanya kekurangan salah satu ciri-ciri kekurangan CO2. Kemudian penyebab pola pernafasan yang tidak sehat yang kedua adalah biomekanik atau faktor biomekanik ini. Faktor biomekanik itu eh, ya faktor fisik, ya faktor karena pola 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 keseharian kita yang tidak baik. Jadi ini misalnya di sini contohnya itu eh, orang yang kerja di depan komputer gitu, kalau sering membungkukan membungkukan apa namanya
punggungnya gini. Nah, itu kan dia nanti kan menjadi bungkuk gini ya, jadi rotok bungkuk gitu. Nah, sehingga apa namanya? Nafasnya itu tidak optimal gitu. Nafasnya itu tidak optimal dan ya akhirnya ya akan mempengaruhi kualitas nafasnya ya. Dan kalau kualitas nafasnya terpengaruh atau enggak baik, otomatis nanti semakin memperparah posturnya dan kayak gitu terus bulat terus. Jadi lama-lama ya kayak lingkaran setan semakin lama semakin memburuk. Nah, pernafasan yang tidak normal ini dapat menyebabkan nyeri pinggang salah satunya ini. Jadi mungkin kalau kita nyeri ada rasa-rasa nyeri pinggang itu ya belum tentu problem saraf kejepit tuh. Mungkin jadi bisa jadi karena nafas kita yang tidak baik. Dan dikit-dikit wah ini problem apa? Saraf kejepit atau apa? Belum tentu. Bisa jadi fungsinya dari sini. Nah, dan problem-problem saraf itu ya ya obat terbaiknya mungkin ya ini memperbaiki nafas. Nah, faktor yang ketiga, nah ini faktor psikologis. Orang yang rentan terhadap kecemasan, asma, atau gangguan panik memiliki resiko yang lebih tinggi terkena pernafasan yang disfungsi karena terjadi lingkaran umpan balik negatif antara perasaan sesak napas dan panik. Penurunan pola pernapasan dapat memicu respon stres, menghasilkan perasaan takut, atau memperburuk gejala kecemasan dan asma. Jadi orang kalau panik itu nafasnya buruk. Nah, semakin orang itu nafasnya buruk, nanti semakin cemas. Nah, semakin cemas, nanti semakin nafasnya buruk terus itu. Ya, maka untuk menanggulangi itu, ya pas cemas segera tarik nafas, segera hembuskan nafas. Nah, itu tiga faktor penting yang menyebabkan pola pernapasan seseorang itu tidak sehat. Yang pertama tadi biokimia, biomekanik, dan psikologis. Nah, terus ini di akhir bab satu, di akhir bab satu itu ditunjukkan penelitian ya bahwa penelitian telah menunjukkan bahwa mengurangi irama pernafasan menjadi 6 BPM. 6 BPM itu 6 beat per menit. Jadi 6 BPM itu berarti nafas 55. Nafas 55 itu 6 BPM kan tarik nafas eh, 5 detik, hembuskan nafas 5 detik, berarti kan 10 detik ya, 10 detik kalau eh, kali satu apa? Kalau 1 menit kan berarti dibagi 10 detik kan 6 kali. Mengurangi irama pernafasan menjadi 6 BPM mengoptimalkan oksigenasi, merangsang reseptor tekanan darah, mengurangi ruang mati di paru-paru, mengurangi onset inflamasi, dan meningkatkan nilai HRV atau heart rate variability atau variabilitas denyut jantung. Nah, di penelitian itu ada penelitian bahwa ya polisi lah, tentara lah gitu, tentara tentaranya sana itu dikasih dua perlakuan. Yang satu itu dia dilatih untuk ditaruh di pegunungan, ditaruh di pegunungan gitu. Di pegunungan itu kan oksigen kan tipis ya, oksigen di pegunungan itu kan tipis dan di sana jauh dari keramaian, jauh dari modernisasi lah gitu. Nah, hipotesisnya itu jadi kalau orang-orang yang tadi eh, tim keamanan atau ya polisi tadi yang ditaruh di ketinggian itu dihipotesiskan bahwa dia nanti akan mengalami depresi, maksudnya akan stres gitu karena ya jauh dari keramaian, di sana lebih dingin, tekanan udara lebih tipis dan sebagainya. Dibandingkan yang satu tidak, yang satu di dataran rendah gitu. Ternyata setelah setelah perlakuan beberapa bulan itu hasilnya sangat mengejutkan bahwa orang-orang yang tadi yang ditaruh subjek penelitian yang di pegunungan tadi ternyata indeks kesehatannya itu dia naik. Ya karena di sana itu mereka dilatih untuk
bernafas tadi ya, bernafas secara LSD tadi, light, slow, and deep. Si nafasnya mereka itu lebih pelan, lebih dalam, lebih apa namanya, lebih slow gitu, lebih tipis gitu. Nah, itu malah indeks kesehatan mereka naik atau meningkat dibanding yang di dataran rendah ya. Dataran rendah ya mereka bernafas biasa gitu dibiarin. Jadi dengan nafas yang berat tadi, nafas berat itu nafas yang nah itu. Nah, jadi ini penutup di bab satu ini. Nah, sekarang ini sudah di akhir bab satu, kita ngajinya satu bab saja biar tidak tidak apa namanya, tidak kebanyakan ya. Nah, sedikit-sedikit yang penting semoga bermanfaat gitu. Nah, kita di eh, akhir pertemuan ini nah, kita latihan nafas 55. Kita bernafas 55 supaya tadi ya manfaatnya sangat banyak sekali. Nafas 55. Nah, tentu nafas pernafasan-pernafasan yang lain itu bisa digunakan ya, bisa di dipakai lah nanti yang nyaman yang mana. Nah, kita akan bernafas 55 selama 5 menit. Jadi di anu lewat HP direkam. Baik.
Ya, kita sudah nafas 55 selama 5 menit. Ya, itu adalah bab satu ya, bab satu dari buku ini. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan di bab 2 dan bab-bab selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ngezoom apa enggak, Dokter? Enggak, saya tak matiin gitu. Ya, kakak kuliah gitu.